Ya, Shalom. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya rindu untuk membahas satu topik yang sangat penting dan menarik, di mana seringkali disalah mengerti dan disalahpahami oleh orang-orang di luar Kristen. Adapun ungkapan yang sering mereka munculkan di publik adalah Yesus hanya diutus kepada umat Israel. Dengan kata lain, Yesus diutus hanya kepada umat Israel, bukan kepada orang-orang dari berbagai suku, ras, golongan, bangsa di luar Israel. Itu sudah merupakan rahasia umum, Bapak Ibu Saudara. Polemikus non-Kristen berulang-ulang mengungkapkan demikian. Mereka sangat percaya diri membuat konklusi kesimpulan demikian bahwa Yesus diutus hanya kepada umat Israel, bukan umat lain. Itu sebabnya sampai ada seorang ustadz yang bernama Munsir Situmorang, termasuk juga nanti polemikus lain, mereka mengatakan dengan tegas, sungguh kasihan orang-orang Kristen. Kenapa demikian? Karena orang-orang Kristen tidak memiliki juru selamat. Apa argumentasi mereka berkata demikian? Karena Yesus itu datang hanya juru selamat bagi umat Israel, bukan bagi orang-orang di luar Israel. Oleh karena itu, tidak ada juru selamat bagi orang-orang Kristen, khususnya bagi orang-orang Kristen yang ada di Indonesia. Saudara dikasihi Tuhan, saudara-saudara kita non-Kristen seringkali membuat konklusi kesimpulan bahwa Yesus itu diutus hanya kepada umat Israel, bertitik tolak dari salah paham mengerti Alkitab Matius 15 ayat 24. Ini ayat favorit dari non-Kristen, Bapak Ibu Saudara. Matius 15 ayat 24. Dikatakan demikian. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Orang-orang Kristen, apakah Anda bisa membaca Alkitabmu? Apakah Anda bisa mengerti, memahami Alkitabmu? Bukankah sudah sangat eksplisit, jelas, terang benderang dikatakan oleh Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kurang jelas apa orang-orang Kristen? Jangan bodohlah, jangan piciklah dalam mengerti, memahami Alkitabmu. Nah, konklusi pernyataan kesimpulan demikianlah yang dibuat oleh saudara-saudara kita non-Kristen. Seolah-olah mereka sudah lebih tahu, lebih mengerti, lebih menguasai Alkitab dibanding dengan orang-orang Kristen. Saya mau katakan, mohon maaf, saudara-saudaraku non-Kristen, Anda tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab. Saya punya pemikiran sekaligus keyakinan
Saudara-saudaraku non-Kristen yang mengambil konklusi kesimpulan demikian, bahwa Yesus diutus hanya kepada umat Israel. Paling itu Anda tahu dari guru-guru Anda yang sudah sesat berpikir, seenak jidat, sesukanya, semaunya mengartikan Alkitab. Saya pernah mendengarkan itu dibahas oleh tokoh-tokoh internasional, model Ahmad Deedat, almarhum Zakir Naik. Yesus diutus hanya kepada umat Israel, bukan di luar umat Israel. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, memang bunyi ayat firman Tuhan Alkitabnya demikian. Saya ulangi kembali membacanya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat yang dikutip tidak salah. Ayat yang dibaca benar. Tetapi mengartikan, memahami ayat yang dikutip dan dibaca itu salah kaprah. Melenceng, meleset dari apa yang dimaksud oleh Matius sebagai penulis Injil Matius oleh bimbingan, tuntunan, ilham dari Roh Kudus. Jadi saudara-saudaraku non-Kristen, siapapun Anda, dari manapun berasal, saya mau mengingatkan, dan kiranya mata hati, mata rohanimu tercelik dan terbuka. Wahai non-Kristen, supaya Anda jangan menerapkan ilmu cocok-cocok, ilmu comot-comot. Tidak bisa demikian mengartikan Alkitab. Saya yakin saudara-saudaraku non-Kristen juga ketika memahami kitab sucinya, pasti ada konteks, pasti ada sebab munculnya background, latar belakang munculnya sebuah ayat. Salah satu kelemahan dari saudara-saudara kita non-Kristen, ketika mereka mengartikan Alkitab seenak jidat, seenak udel mereka, tanpa memperhatikan konteks. Tapi ketika orang-orang Kristen mencoba mengartikan kitab sucinya, mereka langsung kebakaran jenggot. Jadi egoisnya nomor satu Bapak Ibu Saudara. Kalau kitab sucinya tidak boleh diartikan seenak kita, tapi kalau kitab suci kita, mereka artikan seenak udel Bapak Ibu Saudara. Dan yang paling luar biasa, sering saya menemukan kata dan komentar kalimat yang ditulis. Saya lebih tahu Alkitabmu daripada Anda, katanya. Luar biasa memang ini saudara-saudara kita non-Kristen ini. Begitu pede, begitu percaya diri mereka membuat pernyataan, mengambil sebuah kesimpulan. Mereka katanya lebih tahu Alkitab daripada orang-orang Kristen. Tetapi yang terjadi adalah mereka mengartikan Alkitab itu bertitik tolak dari apa yang mereka yakini, mereka percayai, mereka mengerti, yang merupakan doktrin dan ajaran mereka. Jadi semua Alkitab itu ditinjau dari sudut pandang keimanan, kepercayaan, keyakinan mereka. Itu yang terjadi, gak ada lebih dari itu. Saya ulangi kembali Bapak Ibu, mengutip ayat bisa benar, membaca ayat bisa benar, tetapi tidak benar ketika sudah mengambil sebuah pengertian pemahaman karena
Anda non-Kristen mengartikannya lepas dari konteks. Padahal itu sangat basic, sangat mendasar dalam memahami Alkitab. Nah, sekarang saya ingin membuka mata hati, mata rohani dari saudara-saudaraku non-Kristen, supaya Anda tidak permanen tertutup, terkunci mata hati, mata rohanimu, sehingga engkau memiliki kerendahan hati, sehingga terbuka hati pikiranmu untuk mengerti, memahami kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang menyelamatkan, kebenaran yang sanggup mengubah status hidupmu yang sudah ada dalam perhambaan perbudakan dosa. Selama Anda mendekati Alkitab hanya dengan maksud dan tujuan mencari-cari kesalahan, Anda akan tersesat selamanya. Tapi ketika Anda mendekati Alkitab, Tuhan, saya rindu menemukan kebenaran, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang pokok, kebenaran yang substansial, yang membawa penebusan dan penyelamatan bagiku. Kalau Anda mendekati Alkitab demikian, Anda akan menemukan kebenaran yang hakiki itu. Nah, saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, mengartikan Alkitab ini, saya ulangi kembali, dan mulut saya berbusa-busa menyampaikan ini supaya makin tercelik, terbuka mata hati, mata rohani yang sombong dan sok pintar. Teks tidak boleh lepas dari konteks. Konteks yang dimaksud apa? Konteks dekat, ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, satu perikop, satu pasal, satu kitab, dibandingkan juga dengan seluruh kitab-kitab lain. Itu sebabnya sangat menggelikan sekaligus memprihatinkan ketika saudara-saudara kita non-Kristen mengartikan Alkitab, dia kutip satu ayat, dia simpulkan seenak udel, seenak jidat, seenak sesukanya, ternyata telah menabrak ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin membuat dulu hipotesa, kesimpulan sementara. Ketika saudara-saudaraku non-Kristen mengartikan Alkitab, dan apa yang kau artikan menjadi bangunan doktrin ajaran yang kau percaya terkait dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, tetapi apa yang kau simpulkan itu bertolak belakang, kontradiksi, bertentangan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain, dapat dipastikan dan disimpulkan apa yang kau bangun dan kau mengerti pahami salah total, meleset, keliru, tidak memuat atau mengandung kebenaran. Oke, sekarang kita coba memperhatikan jawab Yesus. Ini ketika Yesus berkata di sini, jawab Yesus kepada siapa dulu? Nah, kita lihat. Kalau kita melihat konteksnya, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu secara spesifik, jawaban itu ditujukan kepada murid-murid. Atas dasar, pertama-tama ada seorang perempuan Kanaan atau perempuan Sirofenesia yang datang memohon kepada Yesus. Ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Tolong jangan terlalu kerdil pemikiranmu, non-Kristen. Kalau disebut anak Daud, bukan berarti sama seperti saya ini anak bapak saya. Bukan begitu pengertian Alkitab. Anak Daud artinya keturunan Daud. Karena jarak antara Yesus, anak Maria, dengan Daud itu sudah berapa ratus tahun, kurang lebih 500 tahun. Jadi bukan anak kandung Daud maksudnya,
keturunan Daud. Makanya nanti silsilah Yesus itu dalam keadaan sebagai manusia memang keturunan Daud. Nah, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, memang fakta menunjukkan, membuktikan bahwa perempuan Kanaan ini bukan umat Israel, bukan bagian dari bangsa Israel. Berarti dari luar Israel. Ayat 23. Ketika perempuan ini mengungkapkan isi hatinya dan permohonannya, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23 dari Matius 15. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, setelah Yesus sama sekali tidak menjawab atau tidak menggubris seruan, teriakan, permohonan dari perempuan Kanaan ini yang bukan umat Israel, lalu murid-muridnya, maksudnya murid-murid Yesus, datang dan meminta kepadanya, meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Maksudnya suruhlah perempuan Kanaan itu pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus. Berarti dalam konteks interaksi ini kita bisa mengerti dan memahami jawab Yesus ini ditujukan kepada murid-muridnya, bukan secara langsung kepada perempuan Kanaan. Nanti di dalam ayat-ayat berikutnya nanti baru terjadi dialog, interaksi antara Yesus dengan perempuan Kanaan. Tapi dalam konteks ini, ketika Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, itu jawaban Yesus kepada murid-muridnya, yang mana murid-murid meminta kepada Yesus supaya menyuruh perempuan itu pergi karena ia mengikuti mereka dengan berteriak-teriak. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia, sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saya ulangi kembali 25. Tolong saudara-saudaraku non-Kristen yang bergabung ini, buka mata hati, mata rohanimu. Jangan engkau berpikir picik, kerdil, dangkal dan miskin. Supaya kau menemukan kebenaran, jangan permanen terkunci, tertutup mata hati, mata rohanimu. Tugasmu hanya menyerang, mencari-cari kesalahan, tapi Anda tidak tahu, tidak mengerti apa-apa. Mohon maaf saja, saya ini suka bicara apa adanya. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat. Artinya, ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, perempuan ini tidak langsung keok, tidak langsung tersinggung, tidak langsung mundur, tidak langsung menyerah, tapi dia mendekat. Sebenarnya ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara memiliki makna pengajaran, pengertian yang sangat mendalam. Kalau saudara-saudaraku non-Kristen memiliki sedikit saja kerendahan hati untuk menggali, mengeksplorasi ayat-ayat ini secara teks yang tidak boleh lepas dari konteks. Tapi karena engkau mendekati Alkitab hanya untuk mencari-cari kesalahan, makanya engkau dibutakan dan tidak mengerti apa-apa. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Murid-murid Zulkarnain. Sekali lagi, murid-murid Zulkarnain yang begitu 100% percaya kepada Zulkarnain. Di mana di Alkitab Yesus disembah, ini perempuan Kanaan ini sujud menyembah, proskuneo. Jadi adalah kebodohan, kedangkalan, kemiskinan berpikir ketika orang berkata Yesus tidak disembah. Di sini perempuan ini menyembah. Jangankan di sini,
waktu Yesus masih anak dalam keadaan sebagai manusia, orang-orang Majus sudah datang dari timur, dari jauh, membawa emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka masuk ke dalam rumah itu, mereka pun sujud menyembah kepada anak itu. Orang Majus itu adalah ahli ilmu perbintangan, orang-orang pintar, orang-orang kaya, orang-orang cerdas. Mereka bayar harga dari jarak yang sangat jauh untuk datang melihat Yesus. Dan ketika mereka datang melihat Yesus, mereka mengeluarkan hartanya, emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur dalam konteks masa itu adalah persembahan dari orang-orang kepada yang dihormati dan dipandang, diyakini sebagai raja. Saya tidak membahas ke situ dulu. Tapi karena kebetulan ayat ini mengatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 26. Sekali lagi, jangan hanya cari pembenaran. Kalau Anda mencari pembenaran, Anda tidak akan menemukan kebenaran. Jangan hanya mengutip ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lihat ke ayat berikutnya. Baca dengan rendah hati. Jangan ngotot di dalam kebodohan. Jangan permanen di dalam kekeliruan dan kesalahan. Supaya Anda menemukan kebenaran. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, di dalam ayat ini makin terlihat Bapak Ibu Saudara, ujian demi ujian iman diperhadapkan kepada perempuan Kanaan ini. Kalau orang yang mudah dan gampang tersinggung, waduh, Yesus maksudnya saya ini adalah anjing. Yang benar saja, katanya Yesus guru yang suci. Katanya Yesus berbelas kasihan kepada orang yang membutuhkan. Kok mengibaratkan saya seperti anjing? Tersinggung. Dan banyak sekarang ini orang begitu gampang tersinggung ketika diizinkan sebuah ujian, langsung tersinggung, balik arah, tinggalkan Yesus. Mudah tersinggung, sama seperti kerupuk. Kelihatan besar kerupuk, coba kena dengan air, langsung kisut, melempem. Sama seperti bunga putri madu, ketika kena sinar matahari, langsung dia itu mekar. Dan kelihatan kokoh, tegar, bagus. Tapi bunga putri madu ketika disentuh, langsung daunnya nutup, langsung tangkainya melemah. Jangan menjadi orang Kristen yang demikian. Rapuh, mudah tersinggung, mudah tinggalkan Tuhan, mudah marah, mudah kecewa, mudah putus asa, mudah menyerah. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perhatikan ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remak-remak yang jatuh dari meja tuannya. Wow, merinding saya lihat. Sikap yang sangat luar biasa. Kerendahan hati dan iman yang sangat luar biasa. Dari perempuan Kanaan ini, memang dia sedang terdesak. Dia sedang dalam keadaan memiliki kesusahan, kesulitan, masalah yang sangat mendesak, mendapatkan perhatian pertolongan Yesus. Karena anak perempuan yang dicintai dikasihinya kerasukan setan dan sangat menderita. Dia butuh pertolongan Yesus. Dia tidak ada gengsi. Dia tidak merasa terganggu, terusik harga dirinya. Kalaupun Yesus membuat sebuah contoh, tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara dikasih Tuhan, kalau ke orang Batak diomongin demikian, langsung orang Batak, lo belum tahu gue siapa ya? Saya anak raja, tahu nggak? Orang Batak yang tidak bertobat maksudnya, jangan tersinggung, saya orang Batak. Tapi perempuan ini luar biasa. Benar Tuhan,
namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya, sekalipun memang aku tidak layak mendapatkan pertolonganmu, tetapi sisa-sisa anugerahmu aku butuhkan. Kira-kira demikian maksudnya Bapak Ibu Saudara. Ayat 28. Saudara-saudaraku non-Kristen yang selalu picik, dangkal, dan miskin memahami Alkitab, dengarkan ini supaya Anda cerdas dan memiliki hikmah dari Tuhan. Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Menjawab siapa? Menjawab perempuan Kanaan. Berkata kepada siapa? Berkata kepada perempuan Kanaan. Apa dikatakan? Ayat 28. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apakah di sini Yesus melecehkan perempuan Kanaan ini? Apakah di sini Yesus mengabaikan perempuan Kanaan ini? Apakah di sini Yesus merendahkan dan menutup hati atas pergumulan perempuan Kanaan, di mana anaknya perempuan yang dicintai dikasihnya kerasukan setan dan sangat menderita? Apakah Yesus cuek dengan perempuan Kanaan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Justru Yesus memuji perempuan ini. Hai ibu, besar imanmu. Oh, itu pujian. Halo, saudara-saudaraku non-Kristen yang merasa lebih tahu, lebih pintar, lebih cerdas. Mohon maaf saya belak-belakan orang yang ngomong. Anda tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Milikilah kerendahan hati. Jangan percaya dengan apa yang dikatakan oleh guru-gurumu terkait dengan ajaran doktrin Kristen. Baca sendiri, gali sendiri Alkitab supaya Anda menemukan kebenaran, supaya hati pikiranmu tidak permanen tertutup dan terkunci sehingga engkau ada tetap dalam kegelapan. Kalau saya sudah memberitakan, tugas saya sudah. Kalau Anda mengeraskan hati, itu urusan Anda. Nanti berhadapan dengan Yesus sebagai hakim yang adil di akhir zaman ketika Dia datang pada kali yang kedua. Yesus datang pada kali yang kedua bukan untuk menghancurkan salib, bukan untuk membunuh babi. Kurang kerjaan Yesus itu. Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjadi hakim yang adil. Karena seluruh penghakiman telah diserahkan Bapa kepadanya. Bukan mata hati, mata rohani kita. Besok akan saya bahas tentang Yesus sebagai hakim yang adil. Silakan masuk dari manapun. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ini perempuan Kanaan, saya ulangi kembali supaya cerdas. Saudara-saudaraku non-Kristen, kalau yang Kristen saya yakin sudah percaya, sudah mengerti ini. Perempuan Kanaan itu bukan umat Israel. Tetapi pertanyaan saya, apakah Yesus pada akhirnya setelah melewati ujian iman menolong perempuan Kanaan ini? Jawabannya yes, ya. Kalau begitu, apa maksud Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel? Itu hanya bentuk ujian kepada perempuan ini. Apakah ketika dikatakan demikian, perempuan ini langsung keok, langsung mundur, langsung menyerah, langsung balik kanan, tinggalkan Yesus? Ternyata tidak. Dan akhirnya Yesus menolong perempuan ini dengan berkata apa? Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puncaknya, endingnya, akhirnya perempuan Kanaan yang bukan umat Israel ini ditolong oleh Yesus. Kalau begitu Yesus pelin-pelan dong? Tidak. Anda yang tidak memahami Alkitab secara konteks, tapi hanya mencomot-comot ayat, mengutip-ngutip ayat dengan ilmu cocokologi, sama seperti pemulung.
Ketika kira-kira bisa menjatuhkan Kristen, dipungut. Ketika tidak perlu, dibuang. Bahkan ada lagi yang lebih ekstrim. Bible Kristen itu palsu, fiksi dan dongeng, kata Ustadz Yahya Waloni. Tapi polemikus yang lain mengais-ngais Alkitab untuk mencari-cari nubuatan kedatangan yang mereka hormati. Konsistenlah kawan. Kalau Anda sudah mengatakan palsu, janganlah mencari nubuatan kedatangan yang Anda hormati dari kitab yang sudah palsu. Beribu-ribu pun Anda mengatakan, berjuta-juta mengatakan Bible Kristen palsu. Itu menurutmu. Kalau kami orang-orang Kristen termasuk Yahudi, bukan orang-orang yang suka membakar kitab-kitab sebelumnya sehingga menjadi seragam, bukan. Saya belum pernah menemukan langsung, tapi saya mendengarkan pernyataan dari episkop dari Nikopolis yang baru ditabiskan bulan lalu, Dr. Daniel Biantoro. Beliau sudah menemukan langsung dan melihat langsung kitab-kitab apokrif, kitab-kitab yang dianggap palsu, tidak kanonik, semua itu dikoleksi, disimpan. Bukan seperti orang lain, udah hanguskan semua, nanti biar jangan ada perbedaan, hanguskan. Gak ada orang Kristen begitu. Mau yang palsu, mau apokrif, mau yang kanonik, semua disimpan, dikoleksi sebagai bagian dari sejarah. Itu Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau tunjukkan kepada kita, sebenarnya dari perjanjian lama pun Tuhan itu mengasihi seluruh dunia. Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Contoh yang sangat klasik dari perjanjian lama adalah bagaimana Tuhan mengutus salah seorang nabinya kepada Asyur, ibu kota Niniwe. Saya mau katakan, kalau ada paham di luar sana yang mengatakan Nabi Yunus itu diutus kepada kaumnya, kepada bangsa Israel. Menurut paham Alkitab, fakta Alkitab, Nabi Yunus itu tidak diutus kepada bangsanya, kepada kaumnya, kepada umat Israel. Tidak. Nabi Yunus secara spesifik dipanggil dan dipilih, diutus oleh Tuhan Allah Yahweh Elohim kepada Asyur atau Niniwe. Asyur Niniwe itu bukan bangsa Israel. Memang awalnya tujuannya untuk memberitahukan penghukuman kepada bangsa Niniwe. 40 hari lagi kota Niniwe ini akan ditumbangbalingkan oleh Tuhan. Ketika mereka mendengarkan pemberitaan itu, seluruh raja, rakyat, semua pejabat-pejabat yang ada di Niniwe, mereka bertobat semua, mengakui kesalahannya, mohon ampun kepada Tuhan, meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Mereka berpuasa, termasuk juga ternak semua berpuasa. Raja turun dari singgasana, mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan tidak jadi menunggang-balikan Niniwe, justru menyelamatkan Niniwe, tidak jadi dihukum. Yang berpenduduk kurang lebih 120.000 orang itu. Di situ menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang inklusif. Sekalipun memang menetapkan pilihan bahwa umat kesayangannya adalah umat Israel, tapi bukan berarti umat di luar Israel tidak dicintai, tidak dikasihi Tuhan. Itu perjanjian lama. Tuhan juga mengasihi bangsa Niniwe. Bagaimana mungkin Tuhan tidak sayang dengan bangsa Niniwe, di mana mereka berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, merendahkan hati, berdoa dan berpuasa, bertobat kepada Tuhan. Tuhan terima mereka sekalipun bukan umat Israel. Gimana saudara-saudara non-Kristen? Jadi jangan ngotot, maju
majulah sedikit. Sudah dijelaskan tapi ngeyel. Sudah dijelaskan tapi merasa, wah itu salah, ini begini, ini begini. Karena apa terjadi demikian? Karena Anda memaksakan semua orang Kristen harus ikut dengan konsepmu, dengan doktrin ajaranmu, pemaksaan kehendak. Kami orang-orang Kristen tidak demikian. Karena apa? Di negara ini dijamin berpendapat dan diberikan kebebasan untuk beribadah dan berkepercayaan sesuai dengan apa yang dia mengerti, pahami, dan dia yakini. Jadi hanya ujian iman. Pada akhirnya Yesus menolong perempuan Kanaan. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara ayat-ayat firman Tuhan sangat banyak menunjukkan bahwa Yesus itu bukan hanya kepada umat Israel. Mari kita buka dulu Matius 24 ayat 14. Bagi saudara-saudaraku Kristen, kalau ada orang-orang non-Kristen atau apologet polemikus non-Kristen yang bertanya, tulis ayat-ayat ini supaya Anda bisa menjawab dengan komprehensif. Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Dikatakan demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Ngerti nggak seluruh dunia? Termasuk Indonesia. Injil kerajaan adalah Injil yang menyelamatkan. Injil itu kabar baik, evangelion. Dalam konsep Kristen, Yesus tidak pernah menerima Injil. Apalagi kitab Injil yang turun dari sorga. Jangan paksakan konsepmu dengan Kristen. Yesus tidak pernah menerima Injil. Tapi Injil itu adalah kabar baik, evangelion, yang berbicara tentang kedatangan Sang Firman nujul menjadi manusia, mengenakan tubuh kemanusiaan, lahir di kandang domba, 33,5 tahun pelayanan di dunia ini, dia rela mati di kayu salib, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri 40 hari, naik ke surga, dan nanti kegenapan kesempurnaan Injil itu adalah Yesus eskatologi datang pada kali yang kedua. Jadi Injil itu bukan diterima oleh Yesus, tapi Injil itu bercerita tentang Yesus pribadinya, karyanya, dan kuasanya. Jangan paksakan dong doktrinmu kepada orang Kristen. Mana Pak Pendeta buktinya bahwa Injil itu tentang Yesus? Jangan ngarang-ngarang bebas lah. Markus 1 ayat 1. Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi Injil itu tentang Yesus Kristus anak Allah. Tentang Yesus Kristus anak Allah yang apa? Yang turun dari sorga, mengenakan tubuh kemanusiaan, lahir di kandang domba, melayani, menghambakan dirinya dalam menjalankan kehendak Bapa dalam keadaan sebagai manusia, mengajar, mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya, tetelestai, sudah selesai. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, 40 hari menampakkan diri sebagai bukti yang sah, berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid, kepada Maria Magdalena, kepada banyak orang. Setelah itu baru Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang terbuka percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi nggak pernah dalam konteks Kristen Yesus menerima Injil, nggak ada itu. Tapi Injil itu bercerita, menjelaskan, berbicara tentang Yesus yang lahir, mati, bangkit,
naik ke sorga, kegenapan kesempurnaannya nanti datang pada kali kedua untuk menjadi hakim, menghakimi orang yang hidup dan mati, siapapun dia, berapa banyak pun pengikutnya, sebesar apapun ketokohan, kepopuleran, keterkenalannya, wajib hukumnya harus tunduk dalam penghakiman Kristus sebagai hakim yang adil. Kenapa? Karena seluruh penghakiman itu telah diserahkan oleh Bapa kepadanya. Matius 24 ayat 14 tadi, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Seluruh dunia, semua bangsa. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, waktu kelahirannya pun, malaikat-malaikat yang mengunjungi para gembala di padang Efrata sudah mengatakan dengan jelas begini Bapak Ibu Saudara. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa itu? Titik 2. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi kelahiran Yesus itu adalah kesukaan besar, kabar baik, kabar sukacita untuk seluruh bangsa. Adalah nonsen dan omong kosong ketika ada konklusi kesimpulan orang-orang yang picik dangkal berpikir berkata, Yesus hanya untuk Israel. Tapi di sini ketika baru lahir pun kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apakah Anda mau meragukan malaikat? Siapa yang menyampaikan firman kepada yang Anda junjung tinggi hormati? Malaikat bukan? Ini juga malaikat menyampaikan berita kepada orang-orang yang ada di padang Efrata. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pada saat kelahirannya pun sudah disebut Yesus itu Tuhan. Jadi kalau ada di sini orang yang picik, dangkal dan bodoh mengatakan Yesus itu diangkat di Konsili Nikea 325 menjadi Tuhan, ada rapat manusia, rapat bapak gereja mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Omong kosong itu sejak lahir pun sudah dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sejak lahir pun sudah disebut Tuhan. Adalah omong kosong juga ketika ada orang berkata Paulus itu penyesat, dia yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Omong kosong lagi. Jadi saudara-saudaraku non-Kristen ini banyak omong kosongnya, tapi merasa pintar, tapi nggak ngerti apa-apa. Mohon maaf, Anda nggak ngerti apa-apa. Lanjut Bapak Ibu Saudara, saya akan tunjukkan lagi nih. Bagi yang rindu belajar, buka hati pikiranmu. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Kita baca dulu ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Yesus itu adalah, karena dikatakan di sini segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepadanya, berarti Yesus adalah penguasa atas sorga dan bumi. Ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa, semua etnis, semua suku menjadi murid Yesus. Semua bangsa, ngerti gak maksudnya? Jadi kalau Anda menyimpulkan Yesus hanya untuk bangsa Israel, Anda gagal paham mengartikan, karena akan banyak nanti ayat firman Tuhan yang kontradiksi dengan kesimpulanmu yang cetek, miskin, dangkal dan bodoh itu. Yesus yang berkata sebelum berpisah dengan murid-muridnya mau naik ke sorga,
Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Inilah yang dalam konteks Kristen disebut amanat agung, Great Commission. Lanjut lagi. Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 ini ayat yang sangat favorit dan terkenal di kalangan kekristenan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan akan Israel saja, akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal monogenes theos, miliknya yang terbaik. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada anaknya yang tunggal, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau orang tidak percaya kepada anaknya yang tunggal, kepada Sang Firman yang telah muncul turun menjadi manusia, tidak akan menemukan menikmati hidup yang kekal, tapi kebinasaan kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan akan Israel saja, tapi akan dunia ini. Tidak dibatasi oleh sekat-sekat bangsa. Yesus datang untuk seluruh dunia. Lanjut. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini, detik-detik saat-saat terakhir Yesus bersama-sama dengan ke-11 muridnya. Karena Yudas Iskariot telah pergi gantung diri, bunuh diri sebelum Yesus salibkan. Konteks Kisah Para Rasul ini, Yesus telah bangkit, dan menurut informasi dari tabib Dr. Lukas, setelah Yesus berkata jangan tinggalkan Yerusalem untuk menanti janji Bapa, Yesus akhirnya berkata kepada murid-muridnya yang 11. Sebelum berpisah, ayat 9 sampai ayat 11. Ayat 9-11 itu, di sana Yesus terangkat ke sorga. Ayat 8, sebelum terangkat apa dikatakan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Ini Yesus yang ngomong. Saran dan masukan saya kepada saudara-saudaraku non-Kristen, jangan dibutakan dengan guru-gurumu yang salah memahami mengartikan Alkitab. Masuklah ke kamarmu, berdoa pribadi, Tuhan, aku rindu menemukan kebenaran, aku rindu membaca kitabnya orang Kristen yang dibilang sesat ini, yang dibilang palsu ini. Buka hati pikiranku, aku mau membaca sendiri, aku tidak mau terpengaruh dengan apa kata orang. Pelajari sendiri. Nanti Roh Kudus akan hadir mencelikan mata hati, mata rohanimu. Memang itu dahsyat kalau Roh Kudus yang bekerja, karena Roh Kudus yang menginsapkan dunia akan dosa. Dosa apa? Dosa karena tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Roh Kudus menginsapkan, menyadarkan, sehingga terbuka percaya kepada Yesus. Jadi sampai ke ujung bumi menjadi saksi. Ada lagi? Oh, masih ada Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Bukan berarti semua orang diselamatkan, karena Alkitab tidak mungkin kontradiksi. Tapi khasiat kuasa kematian Kristus bisa menjangkau tanpa dibatasi oleh suku, ras, golongan, agama, bangsa. Kristus mati untuk semua orang.
menemukan kebenaran, yang menemukan keselamatan adalah Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus telah mati untuk semua orang. Yes, anugerah itu disiapkan untuk semua orang. Tapi apakah hatinya terbuka dan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Kalau dia percaya, dia akan menikmati, mengalami hidup yang kekal, bukan kebinasaan yang kekal. Masih ada lagi? Masih ada. 1 Yohanes 2 ayat 2. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia, maksudnya Yesus, adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kematian Kristus di kayu salib bukan hanya untuk umat Israel, tapi untuk dosa seluruh dunia. Kalau engkau merasa dosamu merah seperti kermisi, Tuhan sanggup buat menjadi putih seperti bulu salju. Dosamu merah seperti kain kesumba, Tuhan bisa buat menjadi putih seperti bulu domba. Berperkara dengan Tuhan, datang kepada Tuhan. Firman-Nya berkata, barang siapa yang datang kepadaku, tidak akan kubuang siapapun. Mau sekecil apapun dosamu, mau setinggi gunung apapun dosamu, ketika kau datang, Tuhan menerima engkau. Ketika kau menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, engkau diangkat menjadi anak-anak Allah dan ahli waris kekal dalam kerajaan-Nya. Jadi untuk dosa seluruh dunia kematian Yesus. Tapi mengartikan Alkitab jangan bentrok dengan yang lain. Kalau begitu semua orang selamat. Oh tidak. Kenapa tidak semua selamat? Karena dibuktikan percaya atau tidak. Lanjut yang terakhir. 1 Yohanes 4 ayat 14. Ibu bapak yang orang-orang Kristen, tolong dicatat ayat-ayatnya supaya nanti bisa menjawab orang lain. 1 Yohanes 4 ayat 14. Sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat 14. Dikatakan begini. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Bukan juru selamat Israel saja. Bapa mengutus anaknya, sang firman nuzul, turun mengenakan tubuh kemanusiaan untuk menjadi juru selamat dunia. Saya pikir sudah sangat jelas. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat membuka mata hati, mata rohani saudara-saudaraku non-Kristen yang masih permanen terkunci, tertutup mata hati, mata rohanimu. Merasa engkau sudah sangat tahu Alkitab. Tapi mohon maaf, saya kasihan melihatmu, Anda belum tahu apa-apa. Anda hanya mengutip-ngutip pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan dari guru-guru yang populer terkenal, tapi Anda tidak pernah mendalami membaca Alkitab secara runut. Saran saya, bacalah Alkitab secara runut dengan pendekatan roh kerendahan hati. Katakan kepada Tuhan yang kau kenal dan sembah, Tuhan terangi hati pikiranku supaya aku bisa menemukan, mengerti, memahami ini kitab suci saudara-saudaraku ini. Maka Roh Kudus akan bekerja untuk membuat engkau mengerti dan terbuka memahami Alkitab. Jadi Yesus diutus untuk siapa? Untuk seluruh dunia. Karena Yesus adalah juru selamat dunia. Terima kasih telah berkenan bergabung. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat menjadi berkat bagi saudara-saudaraku Kristen dan membuka mata hati, mata rohani saudara-saudaraku non-Kristen. Tuhan Yesus berkati. Salam untuk keluarga. Selamat bermalam minggu. Dadah.